Shalom kasih Kristus, tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Bagaimana semakin bergairahkah untuk terus ditaburi firman Tuhan? Dan sudah beranikah menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan? Percayalah, Tuhan pasti memberi kemampuan. Sekarang saatnya kita perbesar kapasitas agar Tuhan semakin mengembangkan kemah kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali menaburkan firman dalam hati kami, Tuhan. Biarlah firman terus semakin berakar dan membawa iman percaya kami semakin kokoh dan kuat, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memperbesar kemampuan kami, Tuhan. Agar apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sungguh menjadi berkat di mana kami berada. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperbesar kapasitas. Terdapat dalam kitab Yesaya 54 ayat 2, demikian firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Kasih Kristus, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan sekedar kebetulan, dan itu semua atas seizin Tuhan. Beranjak dari pemahaman ini, sekecil apapun yang kita terima, berlakulah setia. Karena segala sesuatunya dari perkara kecil. Karena dengan cara seperti itulah Tuhan mempersiapkan kita. Dalam memperbesar kapasitas, kita perlu mempersiapkan hati dan mau membayar harganya, yaitu dengan bekerja, belajar lebih keras dan lebih sungguh lagi, serta memiliki kesiapan hati dalam menerima tanggung jawab atau kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Melalui hal ini, kita dapat naik ke level yang lebih tinggi. Jadi penting sekali memperbesar kapasitas dalam kehidupan kita. Berbicara kapasitas adalah sesuatu daya untuk menampung, menanggung, mengakomodasi, mengerti, menerima, atau menyerap. Kekasih Kristus, sesungguhnya setiap kita telah Tuhan berikan kapasitas sebelum kita dilahirkan. Dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah merancang sebelumnya. Hal ini termasuk talenta atau potensi, minat dan bakat, karunia dan panggilan. Kapasitas seseorang dapat ditunjukkan, dibuktikan, dan diperlebar ketika dia menghadapi tantangan. Orang yang menjalankan kapasitasnya akan bereaksi secara benar dan tepat, efektif dan efisien, sehingga adanya tantangan tidak membuat orang tersebut menjadi tidak semangat, loyo, berhenti atau mundur. Karena ia telah mengakomodasi, menampung, mengerti, dan menyerap berbagai masalah dan situasi yang dihadapinya. Untuk mampu menghadapi semua, di mana kita dapat melipat gandakan talenta, maka hal mendasar yang harus kita lakukan adalah memperbesar kapasitas hati, yaitu rohani dengan cara memenuhi dengan firman Tuhan. Dan ini menjadi pondasi utama sebagai kebenaran. Karena melalui firman inilah kita akan dibawa pada kehidupan yang memerdekakan. Kapasitas hati kita sangat perlu dijaga dan diperbesar. Karena hati adalah pusat dan dari hatilah akan terpancar kehidupan. Tercatat dalam Amsal 4 ayat 23. Kapasitas hati akan saling mempengaruhi kapasitas pikiran dan akan mempengaruhi juga tindakan. Jika hati dikuasai kepahitan, sakit hati, kemarahan, rasa rendah diri, ketakutan, dan penyesalan, maka ruang kapasitasnya untuk hal-hal yang baik dan berguna akan menjadi terpengaruh karena mempengaruhi pikiran dan tindakan. Jika kita memenuhi pikiran dengan firman, maka jalan-jalan hidup kita akan menjadi bersih. Seperti Mazmur 19 ayat 9 mengatakannya. Dengan firman Tuhan kita juga akan beroleh pengertian. Tercatat dalam Mazmur 119 ayat 104. Juga firman Tuhan akan menerangi jalan kita yang tercatat dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus akan menyembuhkan,
melepaskan segala bentuk ikatan, entah itu kesakitan, kemarahan, ketakutan, kepahitan, kesedihan. Roh Kudus juga akan memulihkan faktor-faktor yang lain, yaitu jasmani, hubungan, keuangan, dan integritas karakter. Kekasih Kristus, penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kerohanian kita, karena hal itu akan berdampak buat kehidupan kita. Jika kita meningkatkan kapasitas kerohanian, semakin diperbesar, lambat laun, dan secara pasti akan terjadilah pelipat gandaan, di mana kita akan dibawa oleh Tuhan semakin banyak menerima perkara-perkara baik yang Dia percayakan kepada kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami mampu memperbesar kapasitas kami atau kemampuan kami, Tuhan. Biarlah kami terus diperbesar dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami banyak mengalami apa yang dijanjikan oleh Engkau. Kami banyak berpengalaman dengan Engkau tentang kemahakuasaan-Mu, tentang keajaiban-Mu. Bukan hanya sekedar kami tahu, tetapi kami punya pengalaman dengan Engkau, Tuhan. Dan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Biarlah lewat hal itu kami terus berbuah, mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami, Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan